Syekhuna Syekh Maimun Zubair As-Sarani Ar-Rembani, Jawa Tengah. Di dalam kitab ini, kitab Kalla Saya'lamun, halaman 66, sangat jelas sekali guru kita yang mulia Syekh Maimun Zubair mengisbat Wali Songo sebagai dzurriyyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan oleh Syekh Maimun Zubair, bal yustaharu anna dukhulan nasi fil islam ladaina la yunkaru annahu min hadfil awliya'it tis'ah alladhina kana mu'dhamuhum itrata Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah. Ini adalah tulisan Mbah Mun Sarang Rembang dengan tegas menyatakan bahwa para wali songo yang menyebarkan Islam di tanah Jawa ini adalah keturunan daripada Rasulullah Muhammad SAW. Dan tidak ada satu isbat pun dari Mbah Mun kepada Ba'lawi sebagai keturunan Rasulullah SAW. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Dalam kitab Safina Kalla Saya'lamun karangan Kiai Maimun Zubair, ulama Indonesia asal Sarang Rembang, Jawa Tengah, yang dibacakan oleh Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, ditemukan suatu keterangan bahwasanya Kiai Maimun Zubair mengithbat nasab Wali Songo sebagai keturunan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Kiai Imad, ketika Kiai Maimun Zubair menetapkan nasab Wali Songo sebagai dzurriyyah Nabi, beliau tidak mengithbat nasab Ba'alawi sebagai cucu Nabi. Tentu statement ini berbeda dengan sebagian pandangan simpatisan Ba'alawi, bahkan oknum Ba'alawi sekalipun yang membawa nama Kiai Maimun Zubair dikatakan mengithbat nasab daripada Wali Songo ke jalur Ba'alawi. Siapapun yang mengutip pandangan Kiai Maimun Zubair tentu harus menunjukkan referensinya. Mana referensinya? Kiai Imad telah menunjukkan kitab Safinah Kalla Saya'lamun yang kemudian di dalamnya ditemukan keterangan Kiai Maimun Zubair menetapkan nasab Wali Songo sebagai cucu daripada baginda Nabi Muhammad SAW. Nah, untuk selengkapnya mari kita simak teman-teman penjelasan atau bacaan yang dibacakan oleh Kiai Imaduddin. Berikut ini dia videonya. Teman-teman semua, ini adalah kitab Safina Kalla Saya'lamun karangan Syekhuna Syekh Maimun Zubair As-Sarani Ar-Rembani, Jawa Tengah. Di dalam kitab ini, kitab Kalla Saya'lamun, halaman 66, sangat jelas sekali guru kita yang mulia Syekh Maimun Zubair mengisbat Wali Songo sebagai dzurriyyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan oleh Syekh Maimun Zubair, bal yustaharu anna dukhulan nasi fil islam ladaina la yunkaru annahu min hadfil awliya'it tis'ah alladhina kana mu'dhamuhum itrata Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah. Ini adalah tulisan Mbah Mun Sarang Rembang dengan tegas menyatakan bahwa para wali songo yang menyebarkan Islam di tanah Jawa ini adalah keturunan daripada Rasulullah Muhammad SAW. Seperti yang pernah saya katakan dalam sebuah kesempatan bahwa selain di dalam kitab Kalla Saya'lamun ini pula, Mbah Mun dengan tegas mengisbat Syekh Ja'far Shadiq Sunan Kudus sebagai keturunan Rasulullah SAW. Dan tidak ada satu isbat pun dari Mbah Mun kepada Ba'lawi sebagai
keturunan Rasulullah SAW. Ini yang mesti kita fahami, bahwa guru kita yang mulia Mbah Mun Sarang Rembang di sini sekali lagi saya katakan telah mengisbat al-auliya tis'a dengan kalimatun wadihatun sharihatun. Di sini dikatakan bahwa bal yushtaharu anna dukhulan nasi fil Islam ladaina la yunkaru annahu min hadfil awliya tis'ah alladzina kana mu'adhamuhum itrata Rasulillahi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, ini agar diketahui bersama oleh kita semua bangsa Indonesia bahwa guru kita yang mulia Mbah Mun Zubair Sarang Rembang mengisbat Auliyaut Tis'ah sebagai keturunan Rasulullah, dan sama sekali tidak ditemukan Mbah Mun mengisbat Ba'alawi sebagai keturunan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kitab saya dapatkan dari Syekh Rafiq, Kiai Rafiq Maskur dari Wonosobo, besan daripada Syekh Kiai Wahib Mahfud, cucu dari Syekh Abdurrahman, Syekh Hasbullah di Jetis, Kebumen. Terima kasih. Wallahu wal muwaffiqu ila aqwamit thoriqin. Wassalamualaikum. Yai, ada yang mau ditambahkan? Mohon ya Imat untuk diberi idah dari mulai liyung dira qauman ma ungdira aba'uhum fahum ghafilun. Supaya dalam kesempatan jelas. Ini ya. Saya memohon Yai yang menerangkan. Monggo. Antum ahak. La bal antum ahaqqu wa asan. Enggak. Antum. Litundira qauman ma undira aba'um fahum ghafilun. Madmunu hadhil ayah yushiru ila ahli Jawa. Qultu ay yudkhiluhum fi jumlati man asyara ilaihi qala wa qad tutlaqu kalimatu Jawa indal Arabi qabla qurunin ala anha'i Asia allati kana mu'damu ahliha ghaira yahudiyyin wala nasraniyyin fa aba'uhum la yunziruhum rasulun qattu bi khilafihima faqad anzarahuma rusuluhuma ka Musa wa Isa wa Daud wa ghairuhum wa hakadal aqtaru allati hawla Jawa kal Hind was-Sini wa ghairiha. Silakan diterangkan Yai. Antum ya. Kita barukan sama antum. Kalimat Jawa menurut orang Arab dahulu kala itu dikenal bukan hanya Pulau Jawa, tapi ala anha'i Asia, yaitu beberapa negara-negara Asia yang dikenal pada hari ini. Ya, jadi apalagi yang ada di Pulau Sumatera, di Kalimantan, Banjar itu, Sulawesi dulu itu dikenal gugusan pulau-pulau itu sebagai nama Jawa. Jadi ketika orang Arab mengatakan Al-Jawi, itu maksudnya bukan hanya Pulau Jawa, tetapi mencakup Filipina Selatan, mencakup Brunei, mencakup Thailand, mencakup Singapura, dan semenanjung Malaysia. Demikian, mungkin karena kita akan pergi untuk menuju tempat acara Sokaraja untuk acara apa namanya? Acara apa itu di sana? Khatmil Quran dengan Sayyid Zulfikar Basyaiban, ayahanda dari Fefe Zulfikar. Laqad azhara Rabbuna subhanahu wa ta'ala khata'a qaulil as fi hadhihi surah. Tafadhal. Laqad adhara Rabbuna subhanahu wa ta'ala khata'a qaulil as fi hadhihi surati idharan mubinan idma min dairatin fil kauni ba'da ahdi nubuwati yaqwa wa ya'muru fiha al-islamu illa bi juhudil ladina yunsibuna atau yansibuna nufusahum
ila hadan Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Allahumma shalli nasaban alaihi wa hasaban. Ya ini tadi udah nih. Ya. Bal yushtaharu tadi ya. Untuk memperjelas inna syani'aka huwal abtar. Di dalam surat Al-Kautsar, Mbah Maimun Zubair Sarang Rembang di sini ketika menafsiri ayat inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar, beliau mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan bahwa ucapan as yang mengatakan Nabi Muhammad itu abtar, tidak punya keturunan, adalah sebuah kesalahan. Karena tidak ada di dalam alam semesta ini setelah masa kenabian yang Islamnya kuat, yang Islamnya ramai, kecuali dengan kesungguhan para orang-orang yang menisbatkan dirinya, artinya mempunyai nasab kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik nasaban wa hasaban. Hasaban ini berkiai-kiai segala itu ya. Ya. Mungkin ya. Ya. Bahkan telah dijelaskan dan telah populer masyhur bahwa masuknya Islam di Indonesia ini adalah oleh Wali Songo yang sebagian besar mereka adalah keturunan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Allahumma shalli alaihi. Jelas ya teman-teman, Kiai Maimun Zubair sebagaimana dalam kitabnya yang dibacakan oleh Kiai Imaduddin yang barusan kita simak telah menetapkan nasab Wali Songo sebagai keturunan baginda Nabi. Tetapi yang tidak dijelaskan oleh Kiai Iman dalam kitab itu, apakah Wali Songo jalur nasabnya melewati Imam Ubaidillah atau melewati jalur yang lain, ini tidak disebutkan barusan. Ini tentu menjadi tarik-menarik di kalangan timnya Kiai Imaduddin dengan oknum Habib atau simpatisan Habib Alawi itu sendiri. Apakah jalur nasab Wali Songo melewati sosok Imam Ubaidillah atau jalur yang lain? Ini saling tarik-menarik di antara keduanya. Nah, itu saja teman-teman. Kalau ada yang ingin disampaikan, silakan teman-teman tulis pendapat-pendapat kalian di kolom komentar perihal video penjelasan dari Kiai Imad yang barusan kita simak. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.